Mahasiswa Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) menapaki wilayah terdampak longsor Sumatera dengan membawa kuesioner untuk mendata warga terdampak. Pendataan ini bukan sekedar catatan angka, tapi juga bentuk kehadiran negara di wilayah bencana. Badan Pusat Statistik (BPS) yang membawahi STIS mendapat mandat khusus dari pemerintah untuk mengelola data agar kebijakan pemulihan daerah bencana tepat sasaran dan menjawab kebutuhan warga terdampak. Data yang harus mereka kumpulkan tentu data yang terdampak ya, dari mulai individu terdampak, keluarga terdampak, dan infrastruktur terdampak. Karena data ini akan digunakan oleh Satgas untuk melakukan intervensi, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Supaya rehabilitasi dan rekonstruksi ini tepat sasaran, dilaksanakan secara tepat waktu juga, maka membutuhkan data yang akurat, dan itu menjadi tugas dari BPS. Setelah menerima pelatihan serta arahan teknis dan etika lapangan, mahasiswa diterjunkan ke lokasi prioritas, salah satunya Tapanuli Tengah. Berbeda dengan pendataan biasa, pendataan di lokasi bencana perlu disiapkan dengan sungguh-sungguh. Selain harus memiliki empati tinggi karena warga yang didata sedang terkena musibah, perangkat kuesioner pendata juga harus detail. Setiap kuesioner memuat kisah rumah yang runtuh, akses yang terputus, serta kebutuhan yang diperlukan untuk kembali hidup layak. Di lapangan, mahasiswa tak hanya mencatat, tetapi juga belajar mendengar, bertanya, menyimak dan memahami suara warga terdampak. Kepala Biro SDM BPS Eni Lestari-Ningsih menegaskan keterlibatan mahasiswa adalah pembelajaran utuh, bukan tugas administratif semata. Tentu saja yang kami harapkan dengan mendeploy mahasiswa PKL semester 5 ini, mereka akan memperoleh kompetensi hard skill maupun soft skill. Hard skill ini ya meliputi pendataan statistik, teknik metodologi pendataan, teknik wawancara, bagaimana mengelola sampel, target responden, dan seterusnya. Sedangkan soft skill ini lebih banyak ke arah bagaimana communication skill, problem solving, kolaborasi, koordinasi, kerjasama, dan empati serta kepedulian. Pendampingan psikolog dan tenaga kesehatan disiapkan untuk menjaga kesiapan mahasiswa menghadapi tekanan emosional di tengah krisis bencana. Bagi mahasiswa PKL ini menjadi kuliah kehidupan yang nyata, mempraktikkan teori di tengah tantangan kemanusiaan dan krisis sosial. Di lapangan, pengalaman setiap mahasiswa berbeda, tetapi tantangannya hampir serupa, akses, waktu, dan kondisi warga. Kalau kendala mungkin terkait transportasi juga susah Pak, karena di sana itu lumpurnya, jalannya berdebu, terus untuk akses ke lingkungan yang tertentu itu terputus Pak aksesnya. Untuk waktunya juga relatif Pak, tergantung pengakuan dari responden, mungkin sekitar 15-30 menit Pak. Baru pertama kali dan ini pengalaman itu benar-benar baru bagi saya, karena dia itu minta untuk kita itu untuk mendata gitu. Jadi kita itu menjadi lebih enak gitu untuk mendata warga, karena mereka itu lebih terbuka pada kita. Kalau kendala mungkin secara umum yang pertama itu bahasa ya, karena beberapa orang di sini juga ada yang udah tua, jadi kadang kami terkendala di mungkin bahasa, tapi ada teman kami yang bisa berbahasa Batak. Kalau untuk kendala mungkin kalau untuk di lapangan itu kami sulit Pak menemui warganya itu. Karena kan kalau siang misalkan kita ke pengungsian itu di tendanya itu kosong karena panas. Tapi ketika kita ke rumahnya kan itu maaf sudah hancur Pak. Jadi kami sulit menemukan respondennya gitu Pak. Suhendri Sinaga, korban longsor, berharap bantuan segera datang agar akses dan kehidupan kembali normal bagi keluarganya. Baginya, bantuan bukan sekedar logistik, tetapi kepastian untuk memulai ulang rutinitas yang terhenti mendadak. Pokoknya secepat mungkin lah, kalau bisa secepat mungkin dibagusi tanggulnya ini Pak ya, biar bisa kita akses di tempat kita ini seperti yang semula. Tak jauh berbeda, Apo Tambunan kehilangan rumah beserta harta yang dikumpulkan bertahun-tahun bersama keluarganya. Kini ia menanti pemulihan kampung agar warga bisa kembali tinggal berdekatan dan saling menguatkan. Kalau harapan saya Pak, bantuan pemerintah lah, biar dipulihkan seperti biasa kampung kami ini. Biar kami bisa kembali seperti semula.
berkumpul lagi sama kawan-kawan, sama keluarga. Pendataan yang akurat menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan korban terdampak. Bupati Tapanuli Tengah memandang data BPS sebagai peta awal menyusun kebijakan pemulihan fisik dan non-fisik pasca bencana. Jadi dengan proses data inilah jadi bahan kami nanti, selain tadi disampaikan oleh Pak Wakda untuk Satgas ya di tingkat pusat, dan tentu bagi kami buat di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah ini menjadi peta awal kami untuk melakukan langkah-langkah kebijakan dalam aspek pemerintahan maupun pembuatan penyusunan program nanti untuk percepatan proses recovery atau pemulihan pada masa pasca bencana ini. Warga terdampak berharap data yang dihimpun dapat benar-benar menyentuh kebutuhan paling mendasar warga. Hingga 25 Januari 2026, BNPB mencatat total 1.201 korban meninggal akibat banjir dan longsor di Sumatera. Dan sebanyak 142 orang dilaporkan masih hilang. Pengungsi tercatat lebih dari 113.900 orang tersebar di 3 provinsi terdampak Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Kolaborasi pusat daerah ini memperlihatkan pentingnya data untuk menghadirkan respon yang adil dan tepat waktu. Di balik statistik ini, pendataan merekam kemanusiaan, cerita tentang kehilangan, harapan serta upaya bangkit bersama warga.